Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purkoni Yudhistira selaku dosen jaringan syaraf tiruan dan teman-teman semua yang hadir. Semoga limpahan rahmat serta salam senantiasa menghampiri kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Muhammad Farhan, Siti Dirawati, dan saya sendiri Adit Supriyadi Nugraha memiliki kehormatan untuk mempresentasikan tugas kami yang berjudul Algoritma Medellin dan Membangun Jaringan Medellin. Dan untuk penjelasannya dari pembahasan pertama ini akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Siti Dirawati. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Rekan kelompok saya, yaitu Siti Dirawati. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Medellin, yaitu algoritma pelatihan Medellin untuk pola masukan dan target bipolar. Di sini inisialisasi semua bobot dan bias dengan bilangan acak kecil. Inisialisasinya A dengan bilangan kecil. Nomor duanya, selama perubahan bobot lebih besar dari toleransi atau jumlah epoch belum melebihi batas yang ditentukan, lakukan dengan langkah A sampai dengan E. Yang pertama kita melakukan set aktivasi unit masukan X1 sama dengan XI untuk semua I. Untuk hitung net input, setiap unit tersembunyi ada line, ada Z1, Z2, dan seterusnya. Di sini rumusnya kita pakai ZIN, Z sama dengan BJ sigma I dengan X1 dikali W1. Yang ketiga atau yang C dengan hitung keluaran tersembunyi dengan menggunakan fungsi aktivasi bipolar, yaitu dengan rumusnya ZJ sama dengan FZIN, terus buka kurung sama dengan atau 1 banding -1. Jadi jika ZIN-nya lebih dari 1 sama dengan 0 dan kurang dari 0 sama dengan atau kurang dari -1 sama dengan 0. Terus di sini kita algoritma pelatihan Madeline untuk pola masukan dengan target bipolar. Yang D-nya tentukan keluaran jaringan, yang dimana YIN sama dengan DK ditambah sigma J dikali Z1 dengan PZ. Terus Y sama dengan F, F buka kurung YIN, YI sama dengan 1 jika YIN lebih dari jika YIN lebih dari 0 berarti 1. Jika Y-nya kurang dari 0 berarti -1. Terus yang E-nya, kita menghitung error dan tentukan perubahan bobot. Jika Y sama dengan target, maka tidak dilakukan perubahan bobot. Atau dan jika Y tidak sama dengan target, berarti untuk T1 ubah bobot ke unit ZJ dengan ZIN-nya terdekat dengan 0, misalnya ke unit ZP. Di sini bisa dijelaskan dengan arsitektur Madeline-nya. Yang seperti gambar dia tersebut, kita bisa lihat arsitektur Madeline-nya seperti ini. Yang pertama kita bisa tahu di sini ada X1 dan X2, lalu ada Z1 dan Z2. Yang kemudian ini diarahkan dengan Y, yang dimana nanti terusan Z1 atau Z2 akan diteruskan dengan Y. Dan di sini juga ada angka 1, yang dimana dari panah tersebut kita bisa lihat arahnya dengan tujuan yang sama, yaitu tujuannya Y. Dan di sini kita bisa lihat di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu penjelasan tentang contoh contoh kasus XOR. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Kini saya akan menjelaskan dengan contoh kasus XOR. Yang pertama adalah gunakan Medellin untuk mengenali pola fungsi logika XOR dengan dua masukan, X1 dan X2. Gunakan A
sama dengan 0,5 dan toleransi sama dengan 0,1. Penyelesaiannya bisa kita lihat tabel di bawah sini, yaitu pertama ada masukan X1 dan X2, dan ada target yaitu T. Untuk masukkan X1-nya 1 dan X2-nya 1, maka targetnya akan menjadi min 1. Untuk masukkan X1-nya 1 dan X2-nya min 1, hasil dari targetnya tetap menjadi 1. Dan untuk masukkan X1-nya min 1, X2-nya 1, maka hasil targetnya adalah 1. Sedangkan untuk masukkan X1-nya min 1 dan X2-nya min 1 juga, maka hasil dari target adalah min 1. Lanjut, setelah itu inisialisasi dilakukan pada semua bobot ke unit tersembunyi dengan suatu bilangan acak kecil. Ada dari unit Z1 dan Z2. Nah, dari unit X1 ke Z1 yaitu W11 sama dengan 0,5. Sedangkan dari unit X1 ke Z2 yaitu W21 sama dengan 0,1. Dan sedangkan dari unit X2 ke Z1, W12 sama dengan 0,2. Sedangkan dari unit X2 ke Z2-nya adalah W22 sama dengan 0,2. Sedangkan dari bias ke Z1 atau B1 sama dengan 0,3. Lanjut, dan dari unit bias ke Z2 yaitu B2 sama dengan 0,15. Dan lanjut, di sini ada arsitektur XOR, bisa kita lihat sendiri di sini. Yang pertama itu ada X1 ke Z1 seperti di dalam tabel yang tadi, yaitu 0,05. Lalu ada X2 ke Z2 seperti yang kita lihat dalam tabel tadi, yaitu 0,2. Sedangkan dari biasnya ke Z1 sama dengan 0,3. Sedangkan bias ke Z2 sama dengan 0,15. Nah, dari Z1 ke Y ini sama dengan 0,5 dan Z2 pun sama dengan 0,5. Begitupun bias untuk arah Y sama dengan 0,5. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siti Dirawati dan Muhammad Farhan atas pembahasan dan penjelasannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.